Negeri yang kita cintai ini selalu tipu menipu. Selalu tak bola saja. Semua, apalagi pemilu, semua ditipu. Ketika Ahmad Alkaf menipu bangsa Indonesia, bagaimana perasaan Indonesia ini? Bagaimana? Marah, sedih, kecewa, protes, atau mau bunuh diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masyumi dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dan juga sahabat diaspora kita yang ada di Amerika, Australia, Eropa, dan Asia. Sampai kita bertemu kembali dengan saya Utari Sulistiawati. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai sepak bola. Jadi Indonesia sekarang sudah kesebelasan Indonesia dengan ditangani oleh pelatih dari Korea, Shin Tae-yong, menorehkan berbagai prestasi yang sangat membanggakan. Dan terakhir kita berlaga di Bahrain, bertanding dengan kesebelasan Bahrain dengan skor terakhir 2-2. Tetapi tidak demikian, pemirsa, banyak sekali yang protes, terutama dari timnas Indonesia, bahwa ada kecurangan di sana. Nah, pada saat itu kita ada perpanjangan 6 menit dan itu resmi memang 96 menit menjadinya. Tetapi ternyata di dalam faktanya sampai dengan 96 menit, bahkan sampai ke 98 menit, tiupan panjang tidak dibunyikan. Nah, ini tentunya dianggap sebagai satu pertandingan yang penuh kontroversial, dan sebagai catatan, dalam pertandingan itu menghadirkan wasit yang juga kontroversial, yaitu Ahmad Alkaf. Nah, dalam hal ini kita membahas khusus, artinya di sini ada kecurangan. Ya, kita menghadirkan Dr. Bazri Afifi. Beliau juga mengambil S2, S3-nya di luar negeri, khususnya di bidang public health. Tetapi selama mengenyam pendidikan, beliau juga sangat aktif sebagai IJMI, ketua IJMI juga di luar negeri, juga sebagai Presiden Persatuan Mahasiswa Internasional di Amerika. Assalamualaikum Pak Bazri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya tahu Bapak penggemar berat sepak bola. Tentu setelah bergadang ya Pak ya, tanggal 10 Oktober itu kita mulai sekitar jam 22 lebih ya, untuk mengawali atau mengawal kesebelasan tercinta kita, timnas melawan kesebelasan Bahrain di Bahrain. Nah ini Pak, ini ada yang lucu nih Pak sekarang. 90 tambah 6, hasilnya berapa Pak? 99. Oh 99? Ya. Wah, hanya Ahmad Alkaf. Oh, jadi itu ada hitungan baru Pak. Ya. Gimana menurut Bapak ini pertandingannya nih Pak? Ini begini Mbak. Ini ada hikmahnya. Saya kadang-kadang bersyukur ditipu oleh wasit. Bersyukur apa sebab? Karena pengalaman saya selama ini di negeri yang kita cintai ini selalu tipu menipu. Selalu tak bola saja. Semua, apalagi pemilu, semua ditipu. Dan ke Ahmad Alkaf ini ada hikmahnya, Pak. Ketika Ahmad Alkaf menipu bangsa Indonesia, bagaimana perasaan Indonesia ini? Bagaimana? Marah, sedih, kecewa, protes, atau mau bunuh diri? Kecewa kan? Kecewa sekali. Itulah akibatnya kalau Anda menipu orang. Itu aja.
Oleh sebab itu, kalau ada di Indonesia ini perangai tipu-menipu, berhentilah. Begitulah perasaan orang yang kena tipu. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia ini, terutama penguasa-penguasa yang tinggal di Jakarta itu, harus insaf. Kalau kita menipu orang, apalagi yang ditipu petani, nelayan, yang orang-orang kampung yang ikhlas dan jujur itu bernegara, kita tipu. Tidak saja orang itu yang berputus asa, kucing, kambing di hutan pun akan kecewa karena perangai menipu saudara. Oleh sebab itu, bangsa ini kembali mengubah sejarah hidupnya. Harus menjadi orang jujur. Baik malam, siang, atau kapanpun. Tetap jujur. Berkata apa adanya. Itulah yang kita harapkan. Supaya Ahmad Akaf ini menjadi pelajaran. Iya. Apa boleh buat, kita kalah. Tetapi ada hikmahnya juga. Iya. Jadi kita sekarang merasakan, Pak ya. Ya. Merasakan ya. Jadi ini kan ketua PSSI, semua pejabat-pejabat yang terkait dengan pertandingan itu ya. Ya. Ketua PSSI itu kan marah semua. Marah semua. Protes. Nah, mereka tidak tahu bahwa rakyat itu sering ditipu. Ya. Terakhir ini Ada hikmahnya. Nah, jadi ini rasanya ditipu itu seperti apa, ya kan? Nah, sekarang olahraga kebetulan kita yang jadi korban, ya. Nah, itu menjadi satu peringatan dari Allah ya. Nah, itulah. Ya. Jadi sampai kita kena olahraga, ya kan? Olahraga itu tidak boleh ada harus kejujuran, sportif ya. Nah, justru Indonesia kena di sini. Ya kan Pak ya? Ya, jadi waktu itu kita lihat di menit 45 ya kan Pak, kan ada perpanjangan 3 menit 45 plus 3, Raknat Oratmangun masukin gol ya. Jadi kita sudah senang dah, wah ada 1-0. Kemudian tuan rumah kemudian satu lagi gol dari timnas itu adalah dari Rafael Struijk menit ke-73. Nah, ada balasan dari tuan rumah, ya kan? Kita sampai ke menit 90, 92, 93 udah pasti ini Indonesia menang, dan kalau menang itu panjang Pak ceritanya. Posisi kita di klasmen segala macam berubah. Nah, sekarang hasilnya seri. Itu berubah lagi juga kan? Nah, ini yang kita tahu dari olahraga yaitu menghantam Indonesia, dan kita protes para pejabat-pejabat itu, ya kan Pak? Padahal mungkin juga orang-orang yang sama, karena mereka mungkin juga di hal-hal lain juga menjabat, melakukan penipuan apa, tenang-tenang aja. Nah, ini pembelajaran buat kita Pak ya. Gini Pak. Setelah Indonesia diyakinin menang, betul-betul menang ini, karena biasanya di dalam peraturan bola ditambah 6 menit. Jadi 96. Iya, betul. Tetapi kenapa? Karena pola pikir atau nilai SDM-nya orang wasit tadi, dan termasuk orang Kuwait. Orang Bahrain. Bukan wasit saja. Kalau orang Bahrain atau presiden Bahrain atau raja dah, pokoknya pemimpin Bahrain harus menelpon wasit, harus mengatakan berhenti 96 walaupun kalah. Tetapi dia diam. Artinya pemimpin Bahrain juga tidak benar. Dan wasit juga bertambah tidak benar, tidak malunya kepada dunia. Karena pertandingan ini dilihat dunia. Maka yang masalah paling berat adalah nilai atau kualitas SDM orang-orang yang Bahrain dan wasit. Kalau kualitas SDM Indonesia, ini kan orang yang menderita. Jadi dia hanya menunggu keputusan orang yang jahat. Yang jahat ini adalah wasit dan penguasa Bahrain. Kalau penguasa Bahrain itu mempunyai kualitas yang hebat, maka dia sendiri mengatakan, selesai, kita sudah kalah. Begitulah nasib. Kalau kualitas SDM-nya baik. Tetapi karena kualitas SDM-nya buruk,
dia biarkan kemenangan secara haram yang tidak halal. Itu namanya kualitas SDM yang buruk, Mbak. Ya. Kalau Indonesia pelatih Indonesia tidak mau bersalaman, itu adalah benar. Bahwa mengatakan bahwa kita tidak mau ditipu. Iya, betul. Dan kita harap lagi penguasa Indonesia membantah sampai FIFA mengakui kesalahannya. Iya. Dan ini alhamdulillah ini Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan tidak sah. Syukur ini Pak, alhamdulillah ya. Jadi sebagai hasil pertandingan ini sebetulnya memberikan hikmah yang terdalam bagi rakyat Indonesia. Sakit rasanya ditipu, ya Pak. Terutama juga kita tidak terima timnas ditipu. Kalau rakyat ditipu sudah sering ya Pak ya. Nah, tapi janganlah timnas juga ditipu. Kena tipu. Kena tipu juga, Masya Allah. Jadi pemirsa, kita berharap bahwa pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain diulang lagi. Ya, diulang atau gol yang kedua itu dianulir, ya Pak ya. Jadi tetap semoga timnas Indonesia menang 2-1. Jadi bukan 2-2 ya Pak, karena gol pertama memang mereka Muhammad Marhun memasukkan di menit ke-15 dan yang kedua di menit 90 plus 9. Padahal seharusnya 90 plus 6 sudah dibunyikan peluit panjang. Nah ini. Jadi artinya semoga ini nanti tetap sportivitas di dunia olahraga tetap harus dijunjung tinggi dan itu dianulir lah gol itu. Tapi bagi kita rakyat Indonesia ini adalah satu hal bahwa kalau ditipu itu sakit, ya Pak. Ya. Mungkin ada closing statementnya. Dengan kejadian di Bahrain ini, kita tidak menyesalkan apakah draw atau seri. Tetapi hikmahnya ada, Mbak. Dengan perangainya wasit itu menjadikan peringkat Bahrain di atas Indonesia. Peringkat dia. Satu. Karena dengan niat menaikkan peringkat itu, dia melakukan penipuan. Maka kesalahannya bertambah banyak. Kecuali dia hanya sekadar menipu untuk nambah menang saja. Tetapi kesannya banyak. Karena dia penipuan itu, peringkat Indonesia jatuh dan harus bekerja keras atau mungkin tidak boleh atau apa untuk jadi pertandingan selanjutnya. Maka perangai atau menghancurkan sesuatu negara untuk maju adalah suatu kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Kalau seandainya tidak ada hukuman untuk Bahrain, maka bangsa Indonesia harus menghentikan semua pertandingan dengan Bahrain. Nah, supaya dunia tahu bahwa Indonesia tidak bodoh. Ya, semoga itu Pak ya. Jadi kita semoga ada kemauan keras dari kita untuk menolak dan dunia olahraga memang tidak boleh. Memang ada kalanya memang tidak sportif, tetapi kali ini Pak, saat timnas ini sudah mulai menunjukkan prestasi, janganlah seperti itu, ya Pak. Jadi gol tuan rumahnya yang disahkan satu aja, jadi di menit ke-15. Insya Allah Pak ya, ini pernyataan tidak sah dari Presiden FIFA ini semoga menjadi koreksi dan Indonesia menjadi menang 2-1. Terima kasih Pak Basri atas waktunya, juga pemirsa TV Masyumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.